Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang sedang menonton video ini dan Pak dosen, Pak Anggi. Eh, Perkenalkan, nama saya Ronald Jonathan Sipayung dari kelas TI 25CA1 dengan NIM 312510448. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan Internet of Things atau bisa kita sebut IoT pada sektor energi, sistematik literatur review. IoT memiliki potensi besar untuk meningkatkan konsumsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi efek lingkungan dari penggunaan energi. Esai ini merangkum materi yang telah dipublikasi mengenai penggunaan IoT dalam sistem energi secara umum dan smart grid secara spesifik. Studi ini mengkaji penerapan IoT di seluruh sektor energi, mulai dari pembangkitan energi hingga transmisi dan distribusi atau TND dan sisi permintaan. Nah, kontribusi utamanya adalah untuk memberikan gambaran umum yang luas mengenai keuntungan dan kerugian dari mengintegrasikan IoT di seluruh sektor negeri kepada manajer, ekonom, ahli energi, dan pembuat kebijakan. Revolusi industri telah melampaui 4 fase berbeda. Revolusi pertama, penemuan sumber energi baru, pembangkit listrik, tenaga uap, ekstraksi batu bara. Lalu revolusi kedua itu produksi massal besi dan baja. Lalu untuk revolusi ketiga, pengenalan komputer dan teknologi komunikasi, jaringan telepon, yang memungkinkan otomatisasi dalam rantai pemasokan. Revolusi keempat diantisipasi akan didorong oleh berbagai teknologi kontemporer, termasuk robot cerdas, jaringan komunikasi 5G, dan Internet of Things. Metode penelitian telah banyak ditinjau literatur mengenai penggunaan IoT. Namun sebagian besar studi survei tentang industri energi berfokus pada satu subsektor tertentu, misalnya bangunan. Lalu fokus pada potensi teknik dari teknologi IoT tertentu, misalnya sensor atau jaringan 5G, dan fokus terbatas pada sisi permintaan energi. Nah, lingkup studi ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review, ditunjukkan oleh judul. Fokus utama studi ini adalah mengkaji penerapan IoT di seluruh sektor energi. Cakupan ini mencakup pembangkit energi, transmisi, dan distribusi atau TND, dan sisi permintaan. Hasil dan pembahasan. Internet of Things. Definisinya itu IoT adalah teknologi baru yang memanfaatkan internet untuk menghubungkan objek-objek aktual atau thing atau perangkat fisik. Fungsinya itu gadget fisik seperti peralatan rumah atau mesin dapat menyampaikan informasi menggunakan sensor dan jaringan koneksi yang sesuai. Manfaatnya itu memungkinkan pengelolaan penggunaan energi bangunan secara efektif untuk mengurangi biaya energi. Lalu komponen platform IoT. Perangkat IoT itu berupa sensor, aktuator, dan gateway IoT yang memungkinkan komunikasi dua arah dan meruteken data. Protokol komunikasi memungkinkan berbagi data, contoh itu seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LTE 4G, dan 5G. Lalu penyimpanan data. Penyimpanan data sendiri ini harus efektif karena data yang dikumpulkan sangat besar, dapat diimplementasikan di tepi jaringan IoT atau server cloud. Lalu yang terakhir ada analisis data yang digunakan untuk membuat keputusan. Dapat berupa analisis offline atau real time yang menggunakan edge atau server cloud untuk visualisasinya. Peran IoT sendiri itu mengurangi emisi CO2 dan tingkat kerugian. Lalu mampu memantau konsumsi energi secara real time, secara langsung. Aplikasi pada pembangkit energi. IoT ini membantu memantau dan mengatur peralatan untuk menurunkan risiko kehilangan output atau pemadaman. Hal ini meningkatkan efisiensi dan ketergantungan sistem, serta menurunkan biaya pemeliharaan O dan M. Sistem IoT ini memberikan fleksibilitas dalam menyeimbangkan pembangkitan dengan permintaan yang sangat penting untuk mengatasi kesulitan intermitensi dari RES seperti angin dan surya. Dengan menyebarkan sensor IoT, sistem dapat mengidentifikasi masalah operasional atau penurunan efisiensi pada pembangkit listrik tua. Sekian presentasi pada video kali ini. Terima kasih.